Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-27 pengkajian kita hari ini masuk bab zakat. Lagi-lagi bab zakat ini akan saya bagi menjadi kepada 5 bagian, yaitu zakat secara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan sir, yang mana kedudukannya yaitu pada jasad, hati, ruh, nur, dan zat. Zakat dari segi arti itu pembersih. Jadi zakat ini ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu pembersih bagi diri supaya mencapai kesucian. Kalau zakat mal itu zakat harta supaya membersihkan harta kita. Zakat ini biasanya, kalau zakat fitrah itu biasanya kita tunaikan sesudah mengerjakan puasa, sesudah melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya zakat ini adalah kesempurnaan daripada ibadah puasa. Jadi puasa seseorang itu tidak akan sempurna jikalau dia tidak berbagi atau tidak mengeluarkan sebagian hartanya. Masuknya zakat itu sebenarnya pada ketika masuk Ramadan itu sudah boleh kita menunaikan zakat fitrah. Jadi sudah masuk dari apabila kita merasa, kemarin kata saya, apabila merasa lapar tidak enak itu bisa langsung, kalau langsung menggugah kepada perasaan kita, bisa langsung kita keluarkan zakat itu. Kemudian lagi dalil tentang zakat ini sering kita temui di dalam Al-Qur'an itu dia bersanding dengan dalil salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Biasanya begitu. Itu banyak di dalam Al-Qur'an yang bersanding, dia itu bersama dengan salat. Karena memang zakat ini adalah pasangan daripada ibadah salat. Ibadah salat itu adalah ibadah ritual, ibadah zakat itu adalah ibadah sosial. Jadi memang pasangannya tidak sempurna kalau kita hanya itu beribadah dengan ibadah ritual saja tanpa dipasangkan dengan ibadah sosial. Karena memang kita ini sebenarnya adalah makhluk sosial. Maksud sosial itu makhluk yang hidupnya itu berkelompok, yang dia itu ketergantungan dengan makhluk yang lainnya, atau manusia tergantung dengan manusia yang lainnya. Bahkan itu sulit untuk hidup dengan sendirian. Seperti kita itu ketergantungan dengan petani. Jikalau tidak ada petani itu, maka kita tidak, apa itu, petani itu kan ada petani gandum, beras, buah-buahan gitu. Jadi kalau tidak ada mereka itu, kita tidak makan apa yang namanya beras itu, nasi yang kita makan itu berkat mereka. Yang mereka itu hidupnya itu kebanyakan dari kalangan bawah. Jadi sebenarnya orang kaya sekalipun ini sebenarnya mereka itu tergantung dengan orang miskin. Orang kaya itu tidak akan bisa menikmati kekayaannya jikalau tidak ada orang miskin. Makanya di sini harus diselaraskan orang kaya itu bersifat sosial, karena memang dia itu secara tidak langsung dia itu terhutang jasa dengan makhluk yang lainnya, atau terhutang jasa dengan orang miskin. Jikalau tidak ada orang miskin, tidak terasa itu buah-buahan. Buah-buahan yang begitu enak, itu banyak buah-buahan yang kita merasa nyaman, dan dari sana tadi vitamin-vitamin kita dapatkan itu dari buah-buahan yang dihasilkan dari peras keringat orang-orang yang berada di kalangan bawah.
Kalau orang kaya mana mau dia bertani, mana mau dia berkebun seperti terong, lombok, mana mau orang kaya mencangkul. Jikalau tidak ada orang miskin, sebenarnya orang kaya itu dia akan kesusahan. Sebagaimana rumah yang mereka nikmati, yang dari rumah yang mewah itu mereka terlindungi dari panas dan hujan dan terlihat begitu hidup penuh kemewahan. Itu jikalau tidak ada tukang bangunan, maka tidak ada itu rumah. Dan orang kaya biasanya tidak bisa membuat rumah yang sebagus itu. Mungkin bahkan fisik mereka tidak sebagus fisik daripada tukang bangunan. Yang mereka itu tahan panas bekerja. Yang mereka itu kuat. Jadi jikalau tidak ada tukang bangunan yang hidupnya itu termasuk orang bawah, maka orang kaya pun tidak bisa menikmati itu rumah. Mungkin rumah yang dibikin oleh orang kaya itu sendiri, seandainya dia bikin sendiri, itu mungkin ya seperti rumah yang sederhana mungkin ala kadarnya, mungkin tidak bisa sama sekali. Nah, jadi itulah kenapa kita itu diharuskan memiliki sifat sosial, karena memang kita itu adalah makhluk sosial. Jadi idealnya makhluk sosial itu berjiwa sosial. Seandainya nilai tukar uang itu apa tidak diberlakukan, maka yang bertahan hidup itu sampai sekarang itu para petani, para pencari ikan, mungkin itu para apa itu peternak itu yang bisa bertahan hidup. Orang kaya tidak bisa bertahan hidup itu. Jadi secara tidak langsung mereka itu terhutang budi, terhutang jasa atas kebaikan para petani lah, yang mau apa itu hasil daripada kerja keras mereka itu ditukar dengan dengan kertas atau dengan uang. Kalau tidak diberlakukan itu atau diberlakukan hanya tukar-tukar apa apa itu namanya, tukar itu kan sama-sama memberi. Nah mungkin apa yang akan Anda beri yang bermanfaat bagi dia? Apa keahlian Anda jikalau seorang tukang pandai besi mungkin dia bikin bikin parang buat bekerja atau bikin cangkul itu bisa ditukar. Nah, jadi ini sebenarnya teramat terhutang orang kaya termasuk kita ini terhutang sama mereka-mereka yang bekerja, yang sebagai tukang, sebagai buruh bangunan. Jadi sebenarnya kita itu mengambil peran penting masing-masing sebenarnya itu. Jadi tidak ada sebenarnya tinggi yang ini derajatnya. Sebenarnya sama mengambil peran penting di dalam siklus kehidupan supaya berputar, supaya kehidupan itu terjadi. Jadi masing-masing itu memiliki peran penting. Jadi jangan sampai kita itu merasa lebih afdal daripada yang lainnya. Itulah maksud daripada makhluk sosial itu, kita harus memiliki rasa yang sama. Ini sama. Biasanya orang kaya itu mereka merasa lebih daripada orang miskin. Sebenarnya jikalau tidak ada orang miskin itu akan sulit. Mati pun biasanya sulit. Biasanya yang mau menggali kubur itu biasanya orang miskin itu. Orang kaya mana mau dia menggali lubang kubur. Biasanya orang miskin itu. Disinilah yang itu seharusnya kita itu berbagi. Jadi ibadah sosial ini adalah menyelaraskan dengan keadaan diri kita yang sebagai makhluk sosial. Memang secara tidak langsung
kita itu memang sudah keadaan diri kita itu secara tidak langsung kita sudah bermanfaat bagi yang lain karena menempati posisi tugas masing-masing. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita mendedikasikan diri kita supaya bermanfaat. Jadi keadaan orang itu biasanya ada 3 kriteria. Yang pertama, ada dan tiadanya orang itu tidak memberi efek. Maksudnya keberadaannya itu ada dan tidak ada sama saja. Ini mungkin orang yang acuh tak acuh. Ada juga yang keberadaannya itu membikin orang itu dia bikin masalah begitu. Seperti pencuri. Nah, itu bikin mudarat jikalau di dalam satu kota. Seperti begal, perampok itu. Keberadaannya itu membikin masyarakat itu takut sebenarnya begitu, dan itu jikalau bisa itu ditiadakan. Ada yang lebih bagus, keberadaannya itu bermanfaat bagi orang lain, keberadaannya sangat terasa. Nah, inilah yang dikehendaki, yang bersifat sosial itu tadi, yang dia mendedikasikan dirinya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Dia senang bersedekah, dia senang membantu, ini dia bermasyarakat, dia pola pikirnya terkadang itu bisa menyelesaikan masalah orang. Ini yang dikehendaki. Ini yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ini manusia yang terbaik. Jadi kita itu kalau bisa jadi yang bagian ini, yang keberadaan kita itu disyukuri oleh orang-orang di sekitar kita. Orang merasa gembira dengan keberadaan kita. Jangan sampai orang merasa sakit hati dengan adanya diri kita. Makanya kata Rasulullah, jikalau kita ingin mengetahui diri kita itu bagus atau tidak, itu tanya tetangga kita. Biasanya kalau Rasulullah itu, kalau kita mem, membikin masakan itu dibanyakan kuahnya, itu sebenarnya disuruh kita itu saling berbagi. Itu karena kita memang makhluk sosial. Jadi kalau kita itu dengan tetangga itu anjuran daripada Rasulullah itu saling memperhatikan, saling bantu membantu. Jadi kalau tetangga kita kesusahan, itu tetangga yang dibantu dulu, dan yang membantu kita itu tetangga tentunya. Kalau seumpama rumah kita kebakaran atau ada maling, yang pertama menolong kita itu adalah tetangga. Jadi kita itu menjadi makhluk sosial dulu, yang di sekitar kita saja dulu begitu. Nah, terkait masalah zakat ini kalau mau yang lebih afdalnya bagi orang yang kaya, yang mengeluarkannya itu jangan sampai orang miskin yang disuruh ke rumah. Sebenarnya itu adab daripada mengeluarkan zakat. Jikalau Anda memang menyadari ini, tidak ada itu namanya kasta, Anda lebih tinggi, tidak ada. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu sama, yang membedakan itu takwanya. Jadi kalau Anda mau mengeluarkan zakat itu diperhatikan dari sekitar Anda. Jadi yang afdal itu, yang pertama untuk menerima zakat itu adalah keluarga. Dari yang 8 golongan itu tentunya masuknya. Itu yang dari 8 itu fakir, miskin, garim. Garim itu orang yang terhutang, rikab itu budak atau hamba sahaya, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal dari perjalanan jauh, mu'alaf orang yang baru masuk Islam, dan yang terakhir itu amal, orang yang menyalurkan zakat. Jadi di antara itu kalau ada keluarga kita, itu lebih afdal keluarga dulu, karena di dalam hal ini yang diutamakan itu untuk membina ke
kesenjangan apa supaya itu di dalam keluarga itu bagus. Jadi keluarga dulu yang diperhatikan. Kalau ada dari keluarga kita yang hidupnya miskin atau di antara 8 golongan itu dulu. Setelah dari keluarga tidak ada, baru dari tetangga. Kalau dari tetangga sekitar tidak ada, baru keluar. Jangan langsung keluar. Karena kita itu ibarat ada kesusahan apa juga pun itu tetangga yang lebih dulu, atau lebih dulu lagi keluarga. Seandainya kita kesusahan minta bantu apa, itu biasanya keluarga lebih dulu. Jadi urutannya begitu. Jikalau kita itu punya pabrik dan mengeluarkan zakatnya itu, yang wajibnya itu jangan keluar seumpama batas apa provinsi, apalagi itu batas kabupaten. Yang afdalnya itu yang di sekitar situ, karena dari pabrik itu yang bekerja biasanya ibarat yang terkena imbasnya atau debunya atau apanya atau bunyinya itu biasanya orang orang yang ada di sekitar situ. Jadi jangan keluar, itu adab-adabnya. Dan pada ketika mengeluarkan zakat itu jangan orang yang disuruh ke rumah, kamu yang datang ke rumah. Karena yang berhajat, yang berkewajiban membersihkan harta atau mengeluarkan harta, zakat harta itu adalah kewajiban kamu. Jadi itu kamu yang wajib, kamu yang datangi. Dan ini kalau mendatangi itu jadi lebih tepat sasaran, kamu bisa pilih. Anda bisa memilih siapa yang ingin diberi zakat. Jadi yang lebih bagus itu yang diberi zakat itu orang yang taat. Kalau orangnya maksiat nanti dulu, jangan. Nanti harta kita digunakan kepada jalan kemaksiatan. Ini sama dengan kita membantu kemaksiatan. Begitu. Kalau kepada yang taat, kepada guru ngaji, itu afdal sebenarnya. Kalau ada asatid eh, para ustadz itu yang masih hidupnya masih miskin, itu lebih afdal ke sana. Kalau kalau kepada orang tua itu zakat tidak masuk. Zakat itu tidak masuk garis atas, lurus ke atas, lurus ke bawah. Lurus ke atas itu orang tua, kakek nenek, itu apa itu datu, ke atas. Kalau ke bawah anak, cucu, cicit itu tidak masuk zakat. Tapi kalau ke samping masuk saja, ponakan masuk saja. Jadi mengeluarkan zakat itu kita datangi, dan ini hak, apa itu hak Anda, dan ucapkan terima kasih. Sebenarnya kita yang berterima kasih. Kalau tidak ada mereka, kemana kita membersihkan harta kita? Kalau zakat fitrah, nah ini kalau zakat fitrah terkhusus ya. Zakat fitrah itu menurut Imam kita Syafi'i itu mengeluarkannya itu ke ke 8 orang itu. Dan untuk saat ini di masa ini ke 8 orang itu seperti recap itu tidak ada lagi, dan kita tidak bisa mengeluarkan kepada 8 golongan itu langsung. Jadi kalau hanya kepada satu golongan, maka itu kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani. Jadi niatnya mengeluarkan itu, sahajaku mengeluarkan zakat fitrah mengikut kepada imam yang membolehkan mengeluarkan kepada satu golongan atau kepada satu orang, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Begitu niatnya. Jadi kalau tidak bertaklid ini tidak sah sebenarnya. Karena menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu ke 8-nya dikeluarkan kepada ke 8, sedangkan kita mengeluarkan kepada satu golongan. Jadi bertaklid kepada imam yang membolehkan mengeluarkan kepada satu golongan, dan kita cukup mengetahui imam itu, kemudian kita lapaskan dengan hati kita, sahajaku, ini bukan di mulut, sahajaku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku kalau bersama keluarga dan orang yang aku tanggung, mengikut kepada imam yang membolehkan mengeluarkan kepada satu golongan, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi banyak yang mereka itu tidak tahu yang taklid ini, maka itu
itu tidak sah. Jadi semisal sedekah saja jatuhnya. Jadi kalau uh, zakatnya tidak tunai. Hmm. Tapi memang ada Imam Kafal itu beliau berkata al awamu la madhabalahu. Orang awam itu tidak punya mazhab, tidak punya mazhab. Tetapi kalau ini diterapkan, ini seolah-olah merendahkan nilai kedudukan menuntut ilmu. Makanya di sini kita wajib berilmu. Seseorang yang berzakat yang tanpa ilmu, maka ia tidak akan mendapatkan zakatnya tunai. Seseorang yang bersedekah tanpa ilmu sedekah, maka seolah-olah dia itu tidak bersedekah, bernilai tidak bersedekah. Waktu 21. Jadi bisa saja apa itu sedekah kita itu bermakna tidak bersedekah. Jadi kalau menurut Al-Qur'an itu yang supaya kembali 10 kali lipat itu memang ada tata caranya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Dalam hal ini sebenarnya zakat ataupun sedekah, kalau zakat itu untuk memelihara harta, sedekah itu untuk menambah harta. Dalam hal ini sekaligus rasa syukur atas harta yang kita dapat. Kalau zakat harta itu nisabnya, maksudnya hitungannya itu kalau mengikut emas itu 85 gram. Kalau mengikut perak itu berapa itu? 595 mungkin ukurannya, gramnya. Tapi saya kurang tahu ini kalau perak itu bagaimana, tapi yang mudah itu kita mengikut emas. Kalau zakat harta kita, cuma zakat harta ini maksudnya yang tersimpan, seumpama uang kita itu tersimpan sama nilainya dengan 85 gram emas, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya setelah haul. Maksudnya haul itu sampai masuk 1 tahun. Itu kalau emas sekarang itu 1.500.000. Nah, kalau kalau dikali dengan 85 itu, kalau 85 kalau 1 juta 85 juta, setengahnya itu berarti 40 satu 120 27 127 jutaan, 127 juta lebih sedikit. Jadi sekitar tuh 100. Nanti hitung saja ya. Kalau kita ada punya harta tabungan yang tersimpan itu atau emas yang tidak dipakai yang tersimpan, itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, 2,5%. Itu sedikit saja. Kalau uang 1 juta itu, ini seumpama 1 juta, kalau 2,5%-nya ya 25.000 saja, sangat sedikit. Jadi kalau sangat sedikit ini tidak kita keluarkan, sungguh terlalu. Tuhan memberi kita banyak rezeki, tetapi kita tidak mengeluarkan. Kita tidak menjadi makhluk sosial. Zakat saja tidak kita keluarkan, apalagi bersedekah. Nah, ini naudzubillah. Ini tidak sadar hidup bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial. Jadi wajib dikeluarkan, jangan disimpan. Ini nantinya bisa bahaya ini. Yang pertama bisa-bisa zakat apa karena tidak dikeluarkan, mungkin saja itu bisa hilang. Bisa saja dicuri orang. Bisa saja apa itu kena tipu mungkin. Ini mungkin karena ini tidak diperhatikan, dia tidak memperhatikan kewajibannya, tidak memperhatikan. Bisa saja ada efeknya kan, karena kewajiban itu kalau tidak kita tunaikan kita berdosa, dan dosa itu bisa membawa kepada kemurkaan. Bisa saja itu dosa itu langsung kita diterima di dunia supaya mungkin menghapus dosa yang di akhirat. Tentunya ini
adalah bagian daripada rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita supaya kita terbebas dari azab yang nanti. Tetapi harta kita yang tidak kita zakatkan itu kita hilang. Nah, jadi ini pilih mana? Pilih yang mana? Lebih baik dikeluarkan. Kalau perlu jangan yang sebatas zakat, tetapi sedekah. Keluarkan dengan sedekahnya sebagai rasa syukur. Rasa syukur karena kita sudah diberi itu rezeki. Ini jelas orang kaya ini kalau sampai tersimpan segitu sekitar 127 juta lebih itu. 127 500 mil. Itu kalau nilainya uang nilai emas itu 1 gramnya 1.500.000 itu dikeluarkan. Jadi kita itu hidup di dunia ini sebenarnya teramat rugi. Kita itu susah mencarinya atau yang mana yang susah. Tapi kalau enak pun sama saja sebenarnya. Itu rugi karena kita itu di dunia ini tidak kekal. Jadi harta kita itu jangan sampai tidak kita bawa mati. Nah, maksud kita bawa mati itu kita kirim ke tabungan BCA, Bank Cagar Akhirat. Nah, jadi dikirim ke sana itu lebih dulu. Seperti Rabiatul Adawiyah pernah dinaiki pencuri di dalam rumah beliau itu pencuri tidak menemukan apapun terkecuali apa itu yang buat nakar gandum. Hmm, itu aja ada. Pas ketemu sama pencuri, mungkin perampok ya. Mana hartamu? Ada kata beliau. Banyak lagi. Banyak. Di mana? Itu di rumah yang satunya. Di mana rumah yang satunya? Di akhirat. Jadi teramat bodoh kita itu menyimpan itu hanya di rumah yang akan kita tinggalkan. Kita biasanya meninggalkan anak itu warisan harta itu tidak sedikit. Kalau di tempat saya itu karena harta warisan itu anak-anak itu ada yang menjadi apa itu bermusuhan karena mungkin masalah pembagian itu banyak yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi memang kita ada perhatian terhadap anak kita untuk meninggalkan mereka harta kita yang banyak. Tetapi jangan sampai kita itu tidak memperhatikan diri kita. Kita susah mencarinya atau kita mengumpulkannya dengan peras keringat kita, tetapi tidak untuk diri kita. Ini yang saya katakan kemarin itu, jikalau kita mengambil kelapa seumpama memanjat kelapa satu apa itu namanya kalau kami bilang di sini satu renteng itu satu tundun seumpama ada 10 di dalam satu tangkai itu memanjat kelapa itu capek, mengeluarkan uh, keringat itu pada ketika sudah kita jatuhkan dan kita itu hanya mengambil seumpama satu saja, seumpama kita bawa pulang, maka itu sebenarnya kita itu kurang akal. Yang bagusnya itu lebih bagus itu separuh atau kita bawa pulang mungkin atau semuanya itu orang yang luar biasa itu. Maksudnya kita apa harta kita yang ada kalau tidak kita sedekahkan itu sebenarnya tidak kita bawa pulang karena pada sejatinya harta kita itu yang kita sedekah apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi milik kita nantinya. Itu. Jangan sampai capek mencarinya tetapi kita tinggalkan seperti memanjat kelapa tadi capek tapi tidak kita bawa semuanya itu. Nah, ini tertipu sebenarnya. Jadi disinilah diperlukan kesadaran akhirat untuk artinya kita hidup di dunia tidak kekal, hanya sementara. Jadi ini
kesadaran akhirat ini sekaligus membantu, sekaligus menyatakan atau menyelaraskan bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Nah, jadi jangan sampai harta itu kita cuman menimbun saja, bahkan untuk kita belanja pun kita itu tidak kita gunakan. Wah, ini apa itu namanya? Pelit apa itu namanya? Itu sangat apa itu? Tidak menggunakan apa akal waras gitu. Kalau harta itu tidak dibelanjakan, kan harta kita itu yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan gitu. Kalau kita sedekahkan tidak, ya, kita belanja itu ditahan-tahan, diirit-irit, padahal duitnya banyak. Memang kita tidak di diperbolehkan yang boros, yang berlebihan. Maksud saya jangan terlalu ditahan gitu, jangan sampai pelit terhadap diri sendiri, apalagi terhadap anak, terhadap istri. Kalau memang ada itu, kita jangankan kepada anak istri, kepada orang pun, kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, itu tidak rugi kita memberikan kepada orang lain. Bahkan di dunia bisa harta kita berlipat, di akhirat kita pun mendapat manfaat itu dari yang kita keluarkan itu. Nah, salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.